Anda kembali di Kompasiana TV masih bersama narasumber kami, Ibu Dina Wisnu dan juga Kompasiana yang bergabung di aplikasi Google Hangout. Sudah bergabung saat ini Mas Andi Sinalingga dari Jakarta, ini adalah penggagas dari Coin for Australia. Mas Andi, sampai sekarang menurut catatan Anda sudah berapa yang terkumpul dari Coin for Australia ini? Belum dihitung, Mbak. Belum dihitung? Tadi baru kita kemarin malam di salah satu stasiun TV juga kita posko nasionalnya di Jalan Menteng Raya nomor 58. Oke. Dan tadi koin-koinnya sudah dimasukkan ke dalam karung-karung goni dan kemudian berinteraksi sama teman-teman daerah untuk bisa dikumpulkan jadi satu nanti di Jakarta. Sampai kapan ini Coin for Australia akan Anda gelar? Nah, kita tidak bisa jawab sampai kapan. Yang pasti ini kekecewaan, kemarahan masyarakat ini dan termasuk saya tentunya, saya yang marah sebagai orang yang juga ikut melakukan kegiatan di tsunami ya. Saya tahu betul bagaimana itu sebagai orang Aceh. Jadi kalau ada yang mengatakan saya nggak ikutin dari awal diskusi ini, saya datang terlambat. Saya hanya mendengar tadi sepintas ada pembicara di sana mengatakan bahwa ini hanyalah panggung, seolah-olah meremehkan begitu. Ya memang dalam memperjuangkan sesuatu, dalam menyuarakan sesuatu, kita perlu panggung. Dan kita tidak boleh naif, sama saja dengan panggung ini. Saudara yang di sana tadi itu kan menikmatin juga panggung-panggung bicara di ruang publik, menyampaikan pikiran-pikirannya. Nah, kita tidak boleh stereotype ya, tidak boleh stereotype terhadap apa yang disuarakan orang terus kemudian melakukan justifikasi terhadap perasaan-perasaan kita sendiri. Nah, ini yang kita bilang bahwa ini melukai ya. Jadi melukai dan kemarin artinya, kita sudah Pak Andi, bahwa apakah Coin for Australia ini tujuannya yang pertama mengembalikan $1 miliar Amerika Serikat kepada pemerintah Australia, atau sampai Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan juga warga negara Indonesia? Kita sudah sampaikan kalau Tony Abbott menyatakan permohonan maaf dengan terbuka tanpa klarifikasi melalui Menlu yang sudah ada itu, kita anggap selesai persoalan ini. Artinya secara personal ya, Tony Abbott menyampaikan langsung permintaan maafnya, itu tujuan Anda? Persoalan kita kan tidak dengan rakyat Australia, persoalan kita dengan apa yang dinyatakan oleh Tony Abbott, dan itu melukai perasaan masyarakat kita. Dan itu secara faktual harus dilihat. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa ini panggung. Apa panggung bagi masyarakat kita? Kalau tadi panggungnya adalah panggung bagi Tony Abbott dan juga Joko Widodo dalam hal ini ketika memanfaatkan momen seperti ini, Pak Andi. Tapi kita akan saya kira tidak itu maksudnya. Baik, ke Pak Yakub. Pak Yakub, Anda menilai bagaimana di tengah kemudian menghangatnya hubungan antara dua negara Indonesia dan Australia, kemudian muncul juga seruan-seruan baik dari boykot Bali, ada juga Coin for Australia. Silakan tanggapan Anda. Terima kasih. Kalau saya lihat sangat jahat kalau mengatakan bahwa ketidaksopanan PM Abbott ini dikatakan sebagai panggung. Itu jahat. Jahatnya gini, ini ada satu hal yang menyakitkan bagi masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah saudara-saudara kita di Aceh, tapi dikatakan sebagai satu panggung. Artinya kalau ini panggung ini kan sandiwara. Apa betul PM Abbott sama Jokowi ini sedang bersandiwara? Itu yang saya sebut sangat jahat. Nah, sebenarnya tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh pakar diplomasi tadi bahwa ini harus segera diakhiri. Bagaimana mengakhirinya? Kalau tidak diakhiri semakin tidak menarik, tadi dibilang begitu. Mengakhirinya gimana? Jokowi harus konsisten untuk segera mengeksekusi. Untuk segera mengeksekusi? Untuk segera mengeksekusi. Baik. Itu yang apa? Kalau memang ini pro pasar begitu, kalau mereka asumsinya kalau kedua pemimpin negara itu adalah pro pasar, ini harus segera dieksekusi, jangan sampai menimbulkan spekulasi. Jangan berlarut-larut. Ketika ini menimbulkan spekulasi akan sangat merugikan, tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi dengan sosial, politik, dan hukum di Indonesia, termasuk kedaulatan negara ini juga dilecehkan. Baik, Pak Yakub. Ibu Dina tadi menarik, Anda menyatakan kalau ini berlarut-larut masyarakat justru akan kemudian lupa, tapi diharapkan masyarakat tidak semakin melukai lagi masyarakat Indonesia. Betul, ini harus segera eksekusi. Inilah pahitnya politik ya, realitanya memang seperti itu. Jadi kalau kita, saran saya, Coin for Australia ini satu inisiatif yang sangat baik untuk sebenarnya menggalang people to people contact with Australia. Karena kita lihat di sisi Australia sendiri, dukungan untuk Indonesia yang kurang simpatik pada Abbott juga ada gitu kan. Akan sangat baik misalnya kalau solidaritas ini juga berusaha untuk berjejaring misalnya dengan kelompok demokrasi di
Australia yang kemudian bisa menekan Abbott gitu loh, secara suara ya, karena mereka sistemnya demokrasi. Jadi hanya dengan cara itu kita bisa membuat Abbott tunduk, karena dia bukan tunduk pada tekanan dari luar, berarti kan dia harus dari dalam. Oke, artinya jalan keluar yang mungkin harus dilakukan dua negara dalam hal ini, sama-sama mencari jalan keluar dari kondisi sekarang? Kalau saya lihat dari pihak Indonesia, Kemlu tentu harus jalan terus ya untuk membangun kerjasama, apapun itu yang sudah ada, bisa tetap dijalankan. Sementara dari pihak Australia, mereka juga punya PR yang lebih berat sebenarnya saya kira, untuk meyakinkan pihak Indonesia bahwa itu semua tidak berakibat apapun atau tidak memperburuk apapun situasi bilateral Indonesia dengan Australia. Oke, Mas Andi, kalau tadi dari awal mungkin Anda tadi tidak mengikuti dari awal perbincangan saya dengan Ibu Dina. Ibu Dina menyatakan untuk meminta atau mengharapkan ada permintaan maaf keluar dari Tony Abbott ini sepertinya agak sulit. Tapi Anda sangat optimistis dengan Coin for Australia ini bisa memaksa Tony Abbott. Begini, Tony Abbott mau minta maaf atau tidak itu urusan dia ya. Itu urusan dia, dan reaksi kita hari ini ya kemarahan, kekecewaan kita, dan kemudian kita simbolisasikan dalam bentuk koin. Tentu kita berharap juga kalau koinnya lebih banyak kita bisa kirim sama dia. Kan banyak juga pasti dia, dan kita yakin bahwa ini akan menjadi sebuah sesuatu yang tidak mengenakan juga buat dia. Kita tahu juga itu pasti. Dan sampai hari ini kan Abbottnya juga bungkam aja itu. Iya. Karena itulah makanya tadi disebutkan ini dengan karakter Tony Abbott seperti itu agak susah untuk mengharapkan dia meminta maaf, lalu sampai kapan Coin for Australia ini? Yang paling penting bagi kita adalah masyarakat seluruh bangsa Australia yang kita hormatin itu bisa melihat bahwa bangsa ini punya harga diri. Itu yang paling penting. Bahwa kita tidak bisa lagi diam kemudian hanya berhenti pada memahami orang, memahami negara lain. Kita nggak bisa berdiri di situ. Nah, ini yang lihat ya terakhir ya, bagaimana penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terakhir misalnya hal-hal kayak begitu, dan kemudian pembebasan Corby ya, yang terakhir oleh dibikin sudah kita berikan. Dan ingat Mbak, satu hal saya ingin mengatakan, waktu bukan saya bela teroris, waktu Amrozi dihukum mati itu Kevin Rudd mengatakan bahwa hukum dan keadilan telah tegak di Indonesia. Jadi nggak ada alasan HAM-HAM itu. Ini yang saya bilang bahwa ada standar ganda. Ada double standar ya, baik. Ada standar ganda dalam memperjuangkan persoalan-persoalan HAM. Nah, bagi kita, baik itu terorisme, bandar narkoba, itu sama-sama melakukan pembunuhan massal terhadap manusia. Baik. Nah, oleh karena itu, dorong aja. Makanya kita minta pemerintah itu segera untuk dieksekusi. Minta. Segera dieksekusi. Kita minta segera dieksekusi mati. Yang kedua kita minta kepada Abbott untuk segera minta maaf. Harus menyampaikan itu. Kalau dia tidak mau, tentu kita tidak bisa paksa. Baik. Nah, karena itu kita melakukan cara-cara yang menurut kita yang bisa disaksikan ya bagaimana Mas Andi, kekhawatiran Anda jika eksekusi tidak segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap dua warga negara Australia ini? Ya saya kira ini akan terus riuh ini akan terus terjadi kan. Kita bisa lihat sendirilah masyarakat di daerah-daerah itu kan bukan digerakkan, saya tidak menggerakkan dan tidak ada yang menggerakkan, memang spontan orang marah. Saya sendiri terus terang dalam wawancara apa tentang ini saya marah. Cuman marah kita itu kan kita lokalisir dengan aksi-aksi yang kita anggap juga masih relatif beradab. Kalau kemudian kita menganggap koin itu pertama simbolnya adalah Abbott itu tokoh recehan dia itu. Itu simbol dari Coin for Australia ya? Ya, yang kedua tentu kalau kita kumpulkan ini membangun solidaritas bangsa kita juga. Baik, Mas Andi. Saya ingin tanya kepada Pak Yakub dari Salatiga. Pak Yakub, Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Andi. Mungkin Anda punya tanggapan atau mungkin ada pendapat lain seperti yang disampaikan Mas Andi. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi saya kira yang harus digarisbawahi adalah beradab gitu. Ini bicara konflik kultur atau perang kultur sebenarnya. Bagi dari perspektif kultur Indonesia menjadi tidak sopan ketika mengungkit sebuah bantuan. Ini saya kira jadi titik tolak kenapa ada ketersinggungan sebagai sebuah bangsa ketika ada orang lain membantu ternyata di kemudian hari diungkit-ungkit. Ini kan seperti tidak ikhlas, dan dari perspektif kultur kita itu tidak etis gitu loh. Nah ini perang kultur inilah yang harus saya kira tidak usahlah kita
mengintervensi yang dari pihak pihak Australia. Tapi saya setuju bahwa ini solidaritas yang harus digalang. Solidaritas. Tapi solidaritas yang digalang sebagai bentuk harga diri sebuah bangsa. Tapi Jokowi juga harus memperhatikan ini. Jangan hanya memperhatikan hubungan internasional, kaitannya dengan pasar, tapi Jokowi segeralah untuk konsisten karena dia tahap pertama sudah mengalami eksekusi, ya disegerakan untuk mengeksekusi yang selanjutnya agar tidak berlarut-larut. Ini bentuk kemarahan. Anda melihat juga ini wajar dilakukan oleh atau muncul dari masyarakat Indonesia. Ini luas karena sudah mulai meluas ke sosial, kemudian ke bagian-bagian lain. Yang menarik untuk diantisipasi ke depan sebenarnya adalah bahwa tadi pernyataan Pak Jokowi waktu kampanye bahwa beliau tidak segan-segan untuk ramai gitu ya. Artinya pendekatan luar negeri kita akan kemungkinan besar menyinggung sejumlah pihak ya, akan ada friksi-friksi. Sekarang karena konteksnya demokrasi, negara-negara yang kita ajak friksi pun demokrasi kebanyakan, sehingga artinya masyarakat Indonesia secara umum juga harus lebih terbiasa dengan pressure. Jadi jangan heran kok misalnya nanti ada sidang PBB, kemudian negara lain secara terbuka menyampaikan kecaman misalnya terhadap Indonesia, kita harus siap gitu, karena itu konsekuensi dari pilihan politik negara kita. Jadi semakin dewasa termasuk saya juga kira. dalam konsekuensi itu. Ya, saya kira itu semakin dewasa, jadi ada bagusnya. Kami akan memperdalam pembahasan ini dalam Kompasiana TV, tetap bersama kami.